Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Asian Pacific Mathematical Olympiad tahun 2002, soal nomor 5. Misalkan R menyatakan himpunan semua bilangan real. Tentukan semua fungsi f yang memetakan R ke R dan memenuhi. Yang pertama, ada berhingga banyak S di R sedemikian sehingga nilai dari fs sama dengan 0. Dan yang kedua, fx pangkat 4 ditambah y sama dengan x pangkat 3 kali fx ditambah fy untuk semua xy di R. Kalau kita lihat sekilas, barangkali kita bisa menduga bahwa fx sama dengan x merupakan salah satu dari fungsi yang memetakan R ke R dan memenuhi dua kondisi di soal. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian ini jadi satu-satunya solusi? Atau jangan-jangan ada solusi lain, untuk itu kita perlu lakukan beberapa langkah pembuktian. Pertama, kita bisa mengganti nilai X dan Y, ganti X-nya dengan 1 dan Y dengan 0 ke poin kedua. Kita ganti X dengan 1 dan Y dengan 0, maka kita nanti bakal punya F1 sama dengan F1 ditambah F0. Atau kita bisa simpulkan bahwa nilai dari F0 sama dengan 0. Itu kalau kita ganti X dan Y-nya dengan 1 dan 0. Sekarang kalau misalnya XY-nya itu adalah 0 dan Y, artinya X-nya diganti dengan 0, Y-nya tetap. Lagi-lagi kita aplikasikan ke poin kedua, maka kita bakal punya nilai dari FY sama dengan FY. Nah, sebutlah ini sebagai persamaan yang pertama. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai dari F0 sama dengan nilai F0 sama dengan 0. Dan kalau kita lihat lagi poin kedua, maka kita bakal punya fx pangkat 4 ditambah y sama dengan x pangkat 3 dikali fx, kemudian ditambah, nah fy-nya, karena fy itu adalah fy, maka ini bisa kita ganti dengan fy. Dan ini berlaku untuk semua xy di R. Kemudian barangkali yang bisa kita lakukan adalah kita bisa masukkan nilai y sama dengan 0. Sehingga nanti kita bakal punya fx pangkat 4 sama dengan x pangkat 3 fx ditambah f0. Tetapi karena nilai dari f0 adalah 0, maka kita punya fx pangkat 4 sama dengan x pangkat 3 fx. Dan ini berlaku untuk semua x elemen R. Dan sebutlah persamaan yang terakhir kita peroleh ini sebagai persamaan kedua. Jadi sejauh ini kita sudah punya dua buah persamaan. Nah, yang perlu kita ingat adalah akibat dari persamaan kedua ini terutama, maka kita punya, jadi akibatnya, kita bakal punya fx pangkat 4 ditambah y sama dengan, nah x pangkat 3 fx bisa diganti dengan fx pangkat 4, kemudian ditambah fy. Untuk semua xy elemen R. Nah, sebutlah ini sebagai persamaan ketiga. Nah, kalau kita lihat lebih seksama persamaan ketiga ini,
fx pangkat 4 ditambah y sama dengan fx pangkat 4 ditambah fy. Maka ini kan sepintas terlihat seperti fungsi aditif. Nah, jadi fungsi aditif itu adalah fungsi di mana fa tambah b sama dengan fa ditambah fb untuk semua a, b elemen real. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana caranya bahwa ini benar-benar fungsi aditif. Nah, barangkali pertama kita bisa membagi kasus dari samaan yang terakhir kita punya ini. Mungkin di kasus pertama untuk a lebih dari atau sama dengan 0 dan eh, kita punya a dan b-nya itu elemen R. Maka kemudian dari poin ketiga, dari persamaan ketiga maksud saya, kita punya fa tambah b, yang mana fa tambah b ini kan sebenarnya adalah f a pangkat seperempat dipangkatkan 4 ditambah b. Nah, berdasarkan persamaan ketiga, maka ini sama dengan fa ditambah fb. Jadi kita bisa buktikan bahwa fa tambah b sama dengan fa tambah fb untuk a lebih dari atau sama dengan 0 dan b elemen real. Kemudian kalau kita lihat juga di persamaan kedua, jadi kita bisa tulis di sini dari persamaan kedua, kalau kita ganti x-nya dengan min x misalnya, berarti kita punya f min x dipangkatkan 4 akan sama dengan min x dipangkatkan 3 dikali f min x. Atau kita bisa simpulkan bahwa f min x sama dengan f, nah min x dipangkatkan 4 kan adalah x pangkat 4 ya. Jadi kita punya fx pangkat 4 per min x pangkat 3. Dan kita tahu bahwa fx pangkat 4 per x pangkat 3 itu adalah fx. Jadi di sini kita punya f min x sama dengan min fx. Karena f min x sama dengan min fx, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi fx atau fungsi f merupakan fungsi ganjil. Nah, sebenarnya sampai di bagian sini sudah semakin menguatkan dugaan kita bahwa kemungkinan fx sama dengan x bisa jadi adalah satu-satunya solusi ya. Tetapi kita butuh pembuktian lebih lanjut. Kalau tadi kita cek untuk a lebih dari atau sama dengan 0, sekarang gimana kalau misalnya a-nya kurang dari 0? Di mana a dan b-nya itu merupakan elemen R. R tadi di bilangan real ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa fa tambah b, mengingat ini adalah fungsi ganjil, maka fa tambah b akan sama dengan negatif dari f min a dikurang b. Dan ini sama dengan negatif dari, nah kita tahu karena a-nya kurang dari 0 berarti kan min a-nya positif ya, min b-nya juga positif. Maka f min a dikurang b kita bisa ubah menjadi f min a ditambah f min b, karena di atas di kasus sebelumnya sudah kita buktikan. Nah, mengingat fungsi ini juga fungsi ganjil sekali lagi, maka ini sama dengan negatif dari min fa dikurang fb. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fa tambah b juga sama dengan fa ditambah fb untuk a kurang dari 0. Nah, karena semua kasus yang mungkin sudah kita buktikan, maka kesimpulan kita sampai di bagian sini adalah bahwa
eee, berlaku di fungsi ini ya, FA tambah B sama dengan FA tambah FB untuk semua A, B, elemen R. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa fungsi ini memang, merupakan suatu fungsi yang aditif. Nah, sekarang sebenarnya kan yang belum kita manfaatkan itu kan poin pertama ya, ada berhingga banyak S, di R sedemikian sehingga Fs sama dengan 0. Sedangkan sebelumnya kalau kita kaitkan dengan Fs sama dengan 0, kita sudah sempat menyinggung bahwa Ff0 dan F0 itu sama-sama nilainya 0. Oke, sekarang kita akan tunjukkan himpunan S elemen real yang menyebabkan Fs sama dengan 0, satu-satunya solusi adalah S-nya itu sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelumnya sekali lagi, eee, kita sudah punya nilai dari F0 sama dengan 0. Nah, sekarang asumsikan ada H tidak sama dengan 0 dan H elemen R tadi, sedemikian sehingga nilai dari FH sama dengan 0. Katakanlah begini ya. Kemudian, berdasarkan fakta bahwa F tadi adalah fungsi aditif, maka kita bisa simpulkan bahwa Fn kali H akan sama dengan FH tambah FH tambah FH sebanyak n kali, atau dengan kata lain n kali FH. Dan kita tahu nilai dari FH sama dengan 0, maka n kali FH akan sama dengan 0. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Fn kali H sama dengan 0 dan ini berlaku untuk semua n elemen bilangan asli. Artinya apa? Karena bilangan asli itu tidak terbatas. Sekali lagi karena bilangan asli itu tidak terbatas, sementara di poin pertama disebutkan ada berhingga banyak S di R. Sedemikian sehingga Fs sama dengan 0, maka pernyataan terakhir itu berkontradiksi. Kontradiksi dengan poin yang sama diberikan di soal. Selanjutnya akan kita cek apakah F ini fungsi one to one. Artinya kita asumsikan FA sama dengan FB. Kita asumsikan FA sama dengan FB untuk suatu A, B, elemen R. Kemudian kita bakal punya FB sama dengan FA. Dan FA itu sendiri adalah FA dikurang B ditambah B. Karena ini fungsi aditif, maka kita punya FA kurang B tambah FB. Berarti kan FB sama dengan FA kurang B ditambah FB ya. Jadi kita punya FA dikurang B sama dengan 0. Nah, maka kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan bahwa A dikurang B adalah elemen dari ini tadi, si S tadi. S elemen real, di mana nilai dari Fs sama dengan 0, dan satu-satunya yang memenuhi adalah nilai S itu harus sama dengan 0. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain A dikurang B-nya sudah pasti sama dengan 0. Kalau A kurang B sama dengan 0, maka A sama dengan B. Jadi, jika FA sama dengan FB untuk suatu A, B elemen R, maka kesimpulannya A sama dengan B. Jadi, fungsi ini adalah fungsi one to one. Kemudian, kalau kita lihat lagi persamaan pertama. Persamaan pertama itu kan FY sama dengan FFY ya. Jadi kalau kita cek lagi dari persamaan yang pertama, kemudian fakta bahwa F itu fungsi yang one to one, kita bisa
simpulkan bahwa kan begini ya, FY sama dengan FFY. Nah, mengingat tadi jika FA sama dengan FB maka A sama dengan B, berarti kita bisa simpulkan di sini bahwa FY pasti sama dengan Y. Atau dengan kata lain, kita bisa simpulkan fungsi yang memenuhi adalah fungsi fx sama dengan x, semua x elemen R. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.